Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukfanu al mayyitu dzakaron kana unsa balighan kana aula fi thalathati aswabin. Jadi yang pertama, Bu, yang harus kita ketahui bahwasannya ketika mayit sudah dimandikan sesuai dengan tata cara yang sudah kita pelajari kemarin di minggu yang lalu. Setelah itu yang kedua adalah mengkafani. Nah, untuk mengkafani ini yang harus kita ketahui yang pertama adalah itu fi thalathati aswabin. Jadi dengan tiga pakaian ataupun 3 lembaran. Nah, ini 3 lembaran ini bisa dihukumi wajib haitsu ladaina wa kufina min malihi. Yang pertama, wajibnya ini 3, itu ketika 1 tidak punya utang. Yang kedua, dia mengkafani itu dirinya sendiri, maksudnya itu berasal daripada hartanya sendiri. Jadi bisa wajib 1, dia tidak punya utang. Yang kedua, mengkafaninya dari harta sendiri. Walam yusi bi isqati zaid alal wahid, dan dia tidak berwasiat untuk misal begini, nanti kalau saya pas mati gitu kan, itu cukup menggunakan 1 saja, 1 lembaran pakaian ataupun lembaran kafan. Nah, kalau dia wasiat seperti itu, maka wajib al-iktisar, maka wajib 1, tidak boleh 2 ataupun 3. Itu oke. Tadi wajibnya itu 1, bisa dikatakan wajib 3 lembaran kafan. Yang pertama adalah tidak punya utang. Yang kedua yaitu dia dikafani dari harta sendiri. Dan yang ketiga, tidak adanya wasiat untuk nutupi badannya ketika meninggal dengan 1 lembar kafan saja. Ketika salah satu daripada 3 tadi itu ada, misal punya hutang, atau mungkin ngafaninya bukan dari hartanya, ya, ataupun mungkin dia berwasiat hanya 1, maka wajib 1. Artinya ketika ini, maksudnya ketika dia berwasiat 1 ya wajib 1. Tapi kalau misal dia katakanlah punya hutang, intinya nggak wajib 3. Kalaupun 3 itu masuk dalam kesunahan, tidak wajib 3. Atau mungkin dia dikafani bukan dari hartanya, itu juga tidak wajib 3. Nanti yang wajib adalah ketika mengkafani mayit itu hanya saubun wahid, yaitu pakaian selembar daripada kafan yang sekiranya bisa nutup aurat. Itu ya, itu yang harus kita ketahui pertama dari mengenai mengkafani mayit. Nah, kemudian bagaimana kategori apa itu kafannya? Kategori kafan itu ketika 3 tadi, Bu, ya. Ini masuk ke yang afdol, termasuk yang afdol. Itu lafaif mutasawiyatun tulan wa urutun. Jadi antara panjang lebar itu sama. Jadi saya contohkan seperti ini, Bu. Ini ada tisu kan. Nah, misal ke sini kafan, misal diibaratkan kafan. Nah, kain kafan ini pokoknya 3 seperti ini. Ini yang termasuk yang afdol. Ini enggak menggunakan komis, enggak menggunakan komis itu kemeja, ya, kemeja. Atau tidak menggunakan sarung. Pokoknya 3 ini sudah termasuk yang afdol. Nonton nggih? Termasuk yang afdol. Tapi sekali lagi, untuk mengatakan wajibnya 3 tadi yang kita jelaskan tadi, ya. Jadi kalau masuk wajib telu itu berarti wong iki nggak diutang mungkin. Terus yang kedua, dia mengkafani dengan hartanya sendiri. Dan yang ketiga, tidak ada wasiat untuk hanya 1. Nah, itu berarti wajibnya 3. Kalau ada 1 daripada 3 tadi alasan, maka tidak wajib 3. Yang wajib hanya 1. Itu ya, yang wajib hanya 1. Sekiranya nutup aurat. Itu.
Nah, itu satu. Kita sudah mengetahui bahwasannya mengkafani mayit kewajibannya sebetulnya hanya satu. Nah, ketika kita membahas tiga, maka masuknya ini ke afdolnya ataupun ke yang utama. Nah, untuk ukurannya intinya sama, Bu. Jadi misal mayitnya itu pokoknya kan sudah diukur nih, misal 150 cm. Nah, berarti ada lebihan untuk atas, lebihan bawah. Nah, itu antara panjang kainnya dan lebarnya itu semuanya sama, 3. Terus dibungkus nih, Bu. Nah, ini termasuk daripada afdolnya mengkafani. Kemudian yang kedua, kita juga penting untuk mengetahui lebih afdol daripada 3. Apa itu? Yaitu adanya ini ya. Jadi ada tambahan lagi. 3 plus 2 ini untuk laki-laki, yaitu komis ya, gamis dan imamah. Ada imamahnya. Ini jarang mungkin kalau imamah ini. Yang gamis ini sama dengan ketika dia hidup. Oke, jadi satu ini, Bu, misal kayak gini ya. Terus dipotong, dilubangi gitu loh, sininya nih dilubangi. Ini kan kayak gini ya. Tekuk ini, tekuk. Terus dilubangi sininya. Sekiranya biar bisa masuk tangannya. Yang penting gamis ini pokoknya tangannya bisa masuk, nggak ada lengannya, nggak ada lengannya, nggak ada sakunya. Pokoknya sama dengan hidup, cuman bedanya nggak ada saku, nggak ada lengan. Nanti kain ini dibolongi pinggirnya, Bu, sekiranya bisa untuk masuk tangan. Dah, itu namanya gamis. Yang kedua, imamah. Ini yang langka yang saya temui ya. Imamah itu apa? Ada ininya, ada yang dilipat, yang dibelebet di kepala. Ya, ini untuk laki-laki. Jadi ada gamisnya, kemudian ada imamahnya. Jadi satu tadi lembarannya 3 ditambah plus gamis dan imamah gitu. Jadi urutannya gini, Bu. Karo ndeleh gini, Bu ya. Misal niki mayite misal niki mayite misal nggih. Jadi nopo lembaran riyin berapa 3. Ini baru mayite. Nah, baru terus teng mriki niku enten gamise diletakne dhisik. Ujug mayit itu rong eneh. Tari nopo niki gamise riyen didamelke. Hati ning tengah lho, Bu. Ya. Ini kalau laki-laki nggak harus ada sarungnya, nggak ada, ya. Nanti pokoknya gamis berarti koyok kain ini dicukup sekiranya sampai antara sini sampai sinilah. Sampai nopo pusar gitu, nggih, gamis sama. Bedanya cuman nggak ada lengannya. Nah, udah itu terus ada imamahnya dibelebet ning ini. Terus baru diletakkan si mayitnya. Tek ngenten iki. Nah, imamahnya niki ditoto. Pun niku untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan itu 5-nya lain. Jadi 5, Bu ya, maksimal niku 5. Ketika lebih daripada 5 itu haram hukumnya. Karena masuk dalam kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Gitu. Jadi paling maksimal niku 5. Mek bedanya kalau laki-laki 3 ini lembaran, kemudian 2-nya sijine gamis, sijine dilebetnya neng imamah. Dilebet ning enten. Nah, niki mengenai imamah niki prakteknya saya belum benar-benar memahami, Bu. Intinya kalau kategori imamah itu tetap adalah sesuatu yang dibelebetkan, belebetkan apa Indonesia nih? Dililitkan di kepala itu imamah. Itu sunnah untuk laki-laki, gitu nggih. Nah, ini kecuali orang muhrim, Bu, orang ihram. Kalau orang ihram itu nggak boleh ada imamahnya, nggak boleh ada imamahnya. Kepalanya kalau laki-laki harus dibuka. Kalau ihram loh, ihram haji, terus dilala innalillahi meninggal, aniku kepalanya kalau laki-laki harus dibuka. Itu dibuka, Bu. Nanti segini gitu kan biasanya kayak enten sing meninggalnya, Bu. Kalau orang ihram tuh harus dibuka kepalanya. Kalau perempuan, kalau ihram niki perempuan ihram
meninggal pas haji niku wajahnya kudu dibuka. Niku pengecualian. Oke. Nah, kemudian kalau untuk perempuan kita tahu, ya kita harus mengetahui juga untuk perempuan, ketika untuk perempuan itu maka ini itu tambahannya tetap 5, tapi 1 ini ada 2, ininya ada 2, kainnya 2 sama panjang dan lebar. Nah, kemudian setelah itu gawe sarung, Bu, sarung. Berarti sarung niku, pengertian sarung niku dari pusar sampai ke bawah. Nanti kira-kira niku damel niki sekiranya sing dari pusar sampai ke bawah. Niku siji sarung. Kemudian komis, ada kamisnya juga, sama, kira-kira bisa masuk tengah, berarti antara pusar ke atas ke dada. Tiganya, nomor 3 ini adalah jilbab, khimar jilbab. Jilbab itu maksudnya sing nutupi ya kaya jenengan iki jilbab, jadi didamel. Bisa lah, Bu, ya, nanti segini nih. Di nopo pokoknya kain itu dibentuk sekiranya jilbab kotak nih kalau. Nah, nih kok. Oh, nonton. Jadi kalau perempuan 2 kainnya, kemudian sarung, terus tengah gamis, terus yang ketiga adalah jilbab. Nah, semuanya itu 5. Oh. Dari sini kira-kira ada yang belum difahami, Bu, monggo saya persilahkan untuk bertanya jika ada, Bu. Kemudian kita masuk, Bu, ketika sudah mengetahui tata cara tadi, kemudian kita masuk ke kesunahan-kesunahan ketika ngafani, termasuk yang disunahkan gitu kan. 1, pakaiannya warna putih. Niki putih ternyata sunnah, Bu. Jadi nggak harus, Bu, putih. Jadi kesunahannya itu yang pertama adalah kainnya putih. Kemudian wa ayadzarra ala kullin minal lafaifi nahwa hanutin. Jadi setiap daripada lembaran-lembaran tadi, Bu, itu diberi wangi-wangian, diberi kafur. Jadi lembaran niku wau ini kilah ditumpuk kan wonten diwehi kafur seurung di napa di napa dililitkan, niku diwehi kafur. Nah, niku tujuannya itu tadi untuk lebih mengawetkan mayit dan supaya mencegah hewan-hewan yang akan mendekat gitu. Kemudian selanjutnya wa yashadda aliyatahu bi khirqatin. Kemudian niki, Bu, antara napa ngapunten nggih, niki napa pantat nggih. Niku niku napa jenengan niki tengah niku diwahi, Bu, diwahi kapuk. Diwahi kapuk, sing kapuke niku wau diseni wangi-wangian dhisik. Nggih, diwahi iseni wangi-wangi. Nah, nanti kapuke manten gede yang sekiranya bisa sulpitan niku lho diwahi kapuk yang sudah diwahi wangi-wangian. Setelah itu diikat napa niku pantate niku diikat. Wonten. Nggih, niku tujuannya karena itu kan lubang sifatnya sehingga lebih menjaga. Gitu nggih. Kemudian selain itu, ya selain yang diberi kapuk itu, maksudnya daripada daripada kedua, maksudnya antara pantat itu di tengahnya. Selain itu adalah hidung. Hidung ini nggih diwahi, hidung. Kemudian lubangnya. Kemudian kedua telinga diwahi kapuk santen. Terus niki termasuk niku diwahi kapuk. Nanti niki, terus kedua telinga. Terus waruk bataihi, kedua lutut. Kedua lutut juga diwahi kapuk. Nah, semuanya itu alaihi hanutun, mesti wangi-wangian kabeh. Nggih, dadi diwahi biasanya wangi-wangian kapur barus biasanya. Kapur atau wangi-wangian minyak mayit napa niku. Nah, niku wis diwahi kabeh. Nggih, dadi
sing diwehi kapuk niku sing punane wangi-wangiane utawa kapur niku siji napa wau antara intine selepitan bokong niku wau. Nah kemudian napa niki terus hidung, lubang hidung, terus telinga, terus napa lutut niku. Baru setelah itu dililitkan semua. Nah, dililitkan semua. Nah, nanti terus dikenceng semuanya niku mangki dilepas ketika di kuburan. Nah, ini tata cara mengkafani, tata cara mengkafani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal ini itu dipraktikkan, diamalkan oleh Rasul ketika ngafani putrine beliau namanya Umi Kulsum. Niku tata caranya kalau untuk perempuan seperti tadi. Seperti tadi. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai mensolati mayit, dan terakhir adalah menguburkan, menguburkan si mayit. Monggo nggih. 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 Oh, nggih. Oh, langsung nggih. Nggih. Nah, pada intinya Bu, yang menjadi kewajiban niku adalah kain yang bisa nutupi aurat mayit dan sisanya. Aurat mayit itu kan kalau laki-laki sama Bu, laki-laki antara podo karo salat loh, antara pusar dan lutut. Terus kalau perempuan berarti semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah ini kalau urusan mengenai mengkafani itu aurat, ini ngendikane Imam Ghazali Kalimul Haramain, aurat plus sisane. Nanti nggih. Jadi wajibnya itu kalau auratnya laki-laki antara pusar dan lutut dan semuanya pokoknya nutup itu sebadan ini. Itu yang wajib. Jadi antara 2, 3 ini masuk kesunahan. Nanti nggih, masuk kesunahan. Kecuali tadi itu, kecuali memang dia itu memang nggak ada wasiat untuk satu, yang kedua memang nggak ada hutang sama sekali, dan yang ketiga dia mengkafani dengan hartanya sendiri. Ini jarang Bu, biasanya untuk mengkafani itu biasanya ada dari rumah sakit kadang kan, nah atau mungkin dari keluarga yang lain misalnya. Intinya yang wajib adalah kain yang menutupi aurat mayit dan sisanya aurat gitu. Itu ya, kecuali tadi itu, kecuali orang yang ihram. Kalau ihram perempuan wajib dibuka ini gini, nggak ditutup Bu. Terus kalau laki-laki kepalanya wajib dibuka. Gitu Bu ya. Ada yang lain? Cukup jelas nih Bu? Jadi kalau berbicara mengenai tadi ada nopo itu sarunge, gamise, terus nopo jilbab niku masuk paling afdolnya. Paling afdolnya. Kain 2, 3 ini masuk afdol, nanti kalau paling afdolnya tadi yang seperti tadi. Nah, paling maksimal nggih 5. Kalau lebih daripada 5 itu hukumnya haram gitu. Karena termasuk hal yang disia-siakan lah gitu, termasuk menyia-nyiakan harta gitu. Termasuk mungkin gini Bu, nopo meti dipeti niku nggih cara wong Islam niku haram hukumnya. Dipeti niku kalau orang Islam hukumnya haram. Umumnya nganggo kayu jati misalnya, pokoknya haram tenan. Karena kita itu yaitu tadi, karena termasuk hal yang menyia-nyiakan harta begitu. Nanti ada pembahasan kalau misal musim banjir segala macam, nah itu baru ada hal-hal yang memang bisa ada dikatakan boleh tapi juga enggak, itu khilafiyah. Tapi yang jelas hukum asalnya kalau memang di situ tidak ada darurat sama sekali, itu termasuk menyia-nyiakan harta sehingga diharamkan gitu. Ada yang lain Bu? Saya persilakan jika ada. Mungkin kita cukupkan ngaji di sore hari ini Bu ya, cukup ya.
kita sudah mengetahui tata cara untuk mengkafani mayit. Yang jelas Bu, ini pembahasan fikihnya. Nah, untuk mengenai hikmah yang lain ya, untuk mengingat-ingat Bu, bahwasannya yang namanya hidup pasti akan mengalami kematian. Nah, salah satu yang untuk melunakkan hati Bu, melunakkan hati. Yang kadang hati kita itu kan keras ya. Artinya lali akhirat, kadang lali nanti ada kematian. Ini lali pokoknya kadang-kadang. Nah, itu salah satunya adalah mengingat-ingat mati. Jadi ingat-ingat mati ini adalah hal yang bisa menyadarkan hati supaya kita itu memiliki persiapan. Jadi ada ketika dengan Nabi, wong sing cerdas niku adalah orang yang mempersiapkan apa-apa setelah mati gitu. Nah, ada yang lain, mati ini kan termasuk kiamat sugro, kiamat sugro. Termasuk hal yang betul-betul bisa dikata yang paling ini lah, maksudnya itu paling menakutkan begitu kan. Nah, tetapi ada racun Bu, racun di balik itu semuanya, yaitu kita benar-benar lali Bu, lali akan kematian. Kenapa kok bisa dikatakan racun? Ya karena ketika kita lupa akan kematian, nah maka kita akan benar-benar tidak mempersiapkan amal-amal untuk bekal kita setelah mati gitu. Ini hikmah yang lain Bu. Mudah-mudahan kita semuanya intinya bisa ini Bu, membenahi diri kita supaya lebih baik lagi dalam amaliyah kita, ibadah maupun yang lainnya, sehingga itu akan menjadi bekal kita setelah kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita dengan doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.